Konsep teori kinetik gas. Nah, teman-teman, gas itu adalah salah satu wujud materi yang sangat khas ya, sangat unik. Karena tentu saja kalau kita lihat ya nanti ya secara makroskopik, dia terkait dengan sifat mikroskopiknya. Jadi gas itu kita tahu bahwa secara atomik dia bergerak ke segala arah ya dengan kecepatan tertentu. Dan di sini dia menabrak dinding wadah. Jadi gas-gas di dalam suatu ruangan pasti dia akan menyebar, memenuhi ke seluruh ruangan wadah. Jadi tidak mungkin misalnya waktu kita masukin gas ke dalam satu ruangan, tiba-tiba gasnya mojok di sini, ini nggak ada gasnya, ini ruang hampa, nggak mungkin. Pasti kalau gas dimasukin, dia akan memenuhi ruangan, ya. Lalu selain itu, kita juga lihat bahwa atom-atom daripada gas ini ya akan bergerak lalu menabrak dinding wadah ini. Jadi dia menumbuk dinding wadah. Lalu selain itu kita juga sudah kita ketahui tadi bahwa kalau dia bergerak berarti setiap molekul itu secara rata-rata dia memiliki energi kinetik. Nah, tiga hal ini menarik sekali teman-teman, bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal yang namanya menyebar ke seluruh ruang wadah. Ini kita sebut secara makro namanya volume. Ketika menumbuk dinding wadah, maka ini memberikan suatu fenomena besaran fisika yang kita sebut tekanan. Sedangkan ketika dia bergerak memiliki energi kinetik, lalu kalau kita ukur, di situ kita melihat ada suatu besaran yang disebut dengan temperatur atau suhu. Jadi besaran ini adalah besaran yang kita lihat secara makroskopik. Ternyata ada kaitannya secara mikroskopik. Nah, nanti kita akan lihat secara keterkaitannya ya. Nah, teman-teman, teori kinetik gas ini penting sekali. Kenapa? Karena ternyata ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Misalkan pembakaran bahan bakar gas ya, proses fermentasi misalkan gas pada roti, lalu ada juga misalkan pertukaran kalor antara laut dengan udara ya yang mempengaruhi cuaca, atau bahkan teknik misalkan penyelaman ya yang tepat gitu ya, bagaimana orang itu menyelam. Ini tentu saja harus memiliki pengetahuan teori kinetik gas. Tetapi kita nggak akan masuk detail ke sini, kita akan memasuki ke konsep fisika apa yang disebut dengan teori kinetik gas. Bagaimana hubungan antara mikroskopik dengan makroskopik ini. Oke? Sekarang kita masuk kepada yang pertama secara makroskopik terlebih dahulu. Nah, secara gas ideal, kita tahu bahwa rumus gas ideal adalah PV sama dengan nRT dari hasil percobaan. Jadi perkalian tekanan dengan volume sama dengan jumlah gasnya, jumlah mol dikali dengan suatu konstanta dikali dengan suhu. Nah, teman-teman kalau melihat di buku kimia gitu ya, tekanan satuannya kan atm, volume satuannya liter, N itu adalah suatu jumlah zat itu mol, T itu temperatur harus dalam Kelvin. Nah, R-nya ini adalah dari hasil percobaan 0,082 konstanta gas ideal. Nah, ini satunya tentu saja atm liter per mol Kelvin ya, tapi angkanya 0,082. Tetapi dalam fisika kita lebih suka satuannya adalah internasional. Maka ATM ini kita ubah dulu menjadi Newton per meter persegi. Caranya adalah 1 ATM adalah 1,01 kali 10 power 5 Newton per meter persegi. Itu konversinya. Lalu liter. 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Bagaimana kita ubah ke meter kubik? Dibagi 1000 atau dikali 10 power 3. Jadi ini kalikan ini, kita dapatkan angkanya adalah ini. 8,314 kali satuannya adalah Newton meter per mol per Kelvin. Nah, perhatikan teman-teman, maka sekarang PV-nRT rumusnya tetap sama, hanya satuannya adalah P tekanan Newton per meter persegi, volume satuannya meter kubik, N-nya jumlah mol, T-nya ada dalam Kelvin. Nah, R-nya sekarang kita pakai 8,314. Jadi teman-teman kalau mau pakai satuannya ada ATM, liter dan sebagainya, pakai 0,082. Tapi kalau teman-teman menggunakan satuan internasional atau dalam fisika, kita pakai 8,314. Dan di dalam fisika ada satu bentuk lagi yang akan lebih memudahkan kita ya secara rumus. Nah, perhatikan bahwa jumlah atau jumlah partikel ya, jumlah molekul atau jumlah atom sama aja jumlah mol kali bilangan Avogadro.
Mengapa rumusnya seperti demikian? Teman-teman bisa menonton video saya ya, khususnya yang berkaitan dengan stokiometri. Di situ saya sudah menurunkan beberapa rumusnya juga. Nah, ini 6,02 kali 1423 ini adalah bilangan Avogadro-nya ya. Nah, di sini karena jumlah mol adalah jumlah partikel dibagi jumlah bilangan Avogadro, maka N kecil ini saya bisa tulis seperti ini. N per NA. NA ini kan suatu angka konstanta. R juga suatu konstanta. Jadi saya bisa pindahkan ini geser ke kanan jadi R per NA. R adalah tadi 8,314, NA adalah 6,02 kali 1423. Ketika ini dibagi menjadi suatu konstanta lain, kita sebut konstanta Boltzmann. Ya, jadi boleh kita tulis PV N besar KT. Bedanya kalau tadi kan PV ini N kecil RT, ini PV sama dengan N besar KT. Jadi kalau pakai N besar atau jumlah partikel, maka kita gunakan di sini adalah konstanta daripada gas ideal yang tadinya adalah 0,082 menjadi konstanta Boltzmann, yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Konstanta ini teman-teman harus hafal ya. Oke, sekali lagi kenapa ada dua bentuk ini? Karena ini sekali lagi untuk pemudahan bentuk rumusnya. Nanti kalau kita ingin menyederhanakan bentuk rumusnya. Sekarang kita memasuki kepada hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, teman-teman misalkan suatu gas di dalam ruang tertutup, lalu gasnya tidak bisa keluar, berarti jumlah zatnya tidak berubah. Sekarang tadinya tekanannya P1, volumenya adalah V1, suhunya kalau kita ukur adalah T1. Sekarang kalau kita ubah, misalkan tekanan diubah, lalu wadahnya kita kecilin atau besarin, suhunya kita naikkan atau turunkan menjadi P2, V2, dan T2. Dan di sini jumlah N kecilnya sama. Maka kita dapatkan bahwa dalam kondisi yang pertama ya, di situ kita tahu bahwa karena ruangnya di situ tutup ya, maka di sini jumlah molekul kan tidak berubah. Berarti N1 sama N2. Jadi untuk yang ruang pertama, ini P1, V1 sama dengan N1, RT1. Yang ketika waktu dia berubah menjadi kondisi yang kedua, maka berlaku P2 kali V2 sama dengan N2 kali R kali T2. Ini saya coba bagi. Perhatikan bahwa N1 dan N2 ini sama. Karena ruangnya tertutup, tidak ada gas yang keluar masuk. Maka saya dapatkan ini bagi ini seperti ini bagi ini, N-nya kecoret. N-nya kecoret, R-nya kecoret ya. Maka kita dapatkan P1 V1 bagi dengan P2 V2 sama dengan T1 per T2. Lalu saya pindahkan T1 ke bawah sini ya, lalu P2 V2 saya kalikan ke kanan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah bentuk rumus hukum Boyle-Gay-Lussac. Oke. Nah, teman-teman, saya sudahi dulu video saya sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana secara mikroskopiknya. Lalu setelah itu kita akan melihat bagaimana keterkaitannya. Oke? Tetap